Bapak, Ibu, hari ini 12 Maret 2026 dan masih banyak pensiunan yang belum tahu status pasti gaji pensiun mereka. Apakah sudah ada kenaikan baru? Apakah rapel benar-benar akan cair? Apakah pembayaran bulan ini aman? Dalam 15 menit ke depan, kami jawab semua pertanyaan itu dengan fakta resmi. Bukan kabar yang beredar di grup WhatsApp. Tonton sampai selesai karena ada informasi penting di menit terakhir yang tidak boleh Bapak Ibu lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Info Pensiunan ASN. Channel yang selalu hadir dengan informasi penting, bermanfaat, dan relevan untuk para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh pelosok Indonesia. Salam hormat yang tulus dan penuh rasa sayang kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan yang pada hari ini, Kamis 12 Maret 2026, menyempatkan waktu untuk menyimak tayangan kami. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, panjang umur, murah rezeki, dan selalu berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, tepat pada tanggal 12 Maret 2026, kami hadir dengan update terkini yang sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Update mengenai kondisi terkini gaji pensiun, status pembayaran, isu kenaikan, dan berbagai pertanyaan yang selama ini memenuhi kolom komentar, serta pesan-pesan yang masuk kepada kami setiap harinya. Kami memahami dengan sangat baik bahwa bagi Bapak dan Ibu pensiunan, kepastian mengenai penghasilan bulanan bukan sekadar soal angka di rekening. Ini adalah soal ketenangan jiwa, rasa aman, dan kemampuan untuk merencanakan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Dari penghasilan pensiun inilah banyak kebutuhan fundamental terpenuhi, mulai dari kebutuhan makan, obat-obatan, listrik, hingga keperluan sosial dan ibadah sehari-hari. Oleh karena itu, melalui video ini, kami akan menyampaikan penjelasan yang runtut, komprehensif, jujur, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangi, hanya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Kondisi aktual per 12 Maret 2026, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari langsung kita bahas kondisi aktual yang terjadi per tanggal 12 Maret 2026 ini. Pertanyaan yang paling banyak masuk kepada kami dalam beberapa hari terakhir adalah, apakah sudah ada kebijakan baru tentang kenaikan gaji pensiun? Dan kami harus menjawab dengan jujur dan bertanggung jawab. Sampai dengan tanggal 12 Maret 2026 ini, dasar pembayaran gaji pensiun yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Ketentuan inilah yang sampai saat ini menjadi acuan penghitungan dan pembayaran pensiun pokok bagi seluruh pensiunan ASN, janda, duda, dan ahli waris yang berhak. Melalui PP Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, telah ditetapkan kenaikan sebesar 12% yang mulai diberlakukan sejak tahun 2024 lalu. Kenaikan yang nyata itu sudah dirasakan dan sudah menjadi bagian dari penghasilan pensiun bulanan Bapak dan Ibu selama ini. Dan kenaikan itulah yang masih menjadi pegangan pembayaran hingga hari ini, 12 Maret 2026. Lalu apakah tidak ada perkembangan sama sekali? Tentu ada perkembangan yang perlu dicermati. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan perhatian yang sangat serius terhadap kesejahteraan aparatur negara, termasuk para pensiunan. Berbagai kebijakan yang telah dijalankan mencerminkan komitmen tersebut. Namun yang harus dipahami dengan sangat baik adalah bahwa perhatian dan komitmen berbeda dengan kebijakan yang sudah resmi ditetapkan dan diundangkan. Sampai hari ini, 12 Maret 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai adanya kenaikan gaji pensiun baru di luar ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2024 yang sudah berlaku. Gambaran besaran pensiun per golongan Bapak dan Ibu sekalian, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan lebih mudah dipahami, mari kita lihat bersama besaran pensiun pokok yang berlaku saat ini berdasarkan golongan kepangkatan untuk pensiunan golongan I, yaitu mereka yang saat aktif berada di golongan kepangkatan paling dasar. Rentang pensiun pokok berkisar antara sekitar 1.700.000 sampai sekitar di 2.200.000 per bulan. Meski terlihat sederhana, kenaikan 12% yang sudah diterapkan telah memberikan tambahan yang cukup berarti dibandingkan ketentuan sebelumnya. Untuk pensiunan golongan 2, rentang pensiun pokok berada di kisaran 700.000 hingga sekitar 3.200.000 per bulan. Golongan ini mencakup sebagian besar pensiunan yang semasa aktifnya bertugas sebagai pegawai pelaksana di berbagai instansi pemerintah. Untuk pensiunan golongan tertentu yang merupakan kelompok terbesar dalam populasi pensiunan ASN, rentang pensiun pokok berada mulai
mulai dari disidu 700.000 hingga sekitar 4.000 per bulan. Golongan ini mencakup banyak mantan pegawai fungsional, staf ahli, dan pejabat eselon menengah yang telah berdedikasi selama puluhan tahun. Untuk pensiunan golongan IV, yang merupakan kelompok dengan besaran tertinggi, rentang pensiun pokok dapat mencapai mulai dari sekitar 1.700.000 hingga mendekati 4.900.000 per bulan. Kelompok ini umumnya mencakup mantan pejabat senior, pejabat eselon tinggi, dan pegawai dengan masa kerja terpanjang. Namun perlu diingat bahwa angka yang diterima masing-masing pensiunan sangat bervariasi, tergantung pada pangkat terakhir, masa kerja, jenis pensiun, dan komponen perhitungan lainnya yang bersifat individual. Jadi, sangat wajar jika ada perbedaan antara satu pensiunan dengan yang lain, meskipun berada di golongan yang sama. Mengapa rapel tidak bisa muncul begitu saja? Bapak dan Ibu, ada satu konsep penting yang perlu dipahami dengan sangat baik, karena ini menjadi inti dari banyak kesalahpahaman yang beredar di masyarakat. Konsep tentang rapel pensiun. Banyak yang bertanya, kapan rapel akan cair? Sudah berapa bulan ini belum ada rapel? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa masih banyak yang belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya rapel itu dan kapan ia bisa muncul. Rapel pensiun adalah pembayaran kekurangan atau selisih yang terjadi karena ada kebijakan baru yang berlaku mundur ke periode yang sudah terlampaui. Misalnya, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan pensiun di bulan Maret 2026, namun menetapkan bahwa kebijakan itu berlaku mulai Januari 2026, maka ada 2 bulan selisih, Januari dan Februari, yang harus dibayarkan sekaligus. Inilah yang disebut rapel. Jadi untuk ada rapel harus ada 3 syarat sekaligus. Pertama, ada kebijakan baru yang resmi ditetapkan. Kedua, kebijakan tersebut berlaku surut ke periode yang sudah lewat. Dan ketiga, ada mekanisme teknis yang mengatur cara pembayaran selisihnya. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka rapel tidak bisa ada. Dan sampai hari ini, 12 Maret 2026, karena belum ada kebijakan baru yang diumumkan secara resmi, maka secara logis belum ada dasar untuk pencairan rapel baru. Inilah mengapa setiap kali ada kabar tentang rapel yang akan cair dalam waktu dekat tanpa disertai referensi regulasi yang jelas, Bapak dan Ibu harus sangat berhati-hati dalam meresponnya. Autentikasi, kewajiban yang tidak boleh diabaikan Bapak dan Ibu di tengah berbagai perkembangan informasi yang perlu dicermati, ada satu hal yang justru jauh lebih konkret, lebih pasti, dan lebih langsung mempengaruhi kelancaran pembayaran pensiun Bapak dan Ibu setiap bulannya, yaitu kewajiban autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen. Autentikasi bukan sekadar prosedur administratif biasa. Ini adalah sistem verifikasi utama yang digunakan PT Taspen untuk memastikan bahwa setiap pembayaran pensiun sampai ke tangan penerima yang sah dan masih berhak. Tanpa autentikasi yang dilakukan tepat waktu, sistem Taspen dapat menahan pembayaran sampai verifikasi diselesaikan. Ada skala jadwal autentikasi yang perlu dipahami berdasarkan kategori penerima. Untuk penerima tunjangan veteran sendiri, autentikasi dilakukan 1 bulan sekali. Untuk veteran atau janda, duda, maupun yatim tanpa ahli waris, autentikasi dilakukan 2 bulan sekali. Dan untuk veteran yang masih memiliki ahli waris, seperti anak atau pasangan, autentikasi dilakukan 3 bulan sekali. Pastikan Bapak dan Ibu mengetahui kategori mana yang berlaku dan sudah mencatat jadwal autentikasi dengan baik. Lakukan jauh-jauh hari sebelum tanggal pembayaran agar tidak terburu-buru dan tidak terkena dampak jika ada kendala teknis. Tips penting menyikapi perkembangan informasi Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Menjelang akhir pembahasan kita hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa tips penting yang sangat relevan dengan kondisi informasi yang berkembang saat ini pertanggal 12 Maret 2026. Tips pertama, pegang teguh sumber resmi. Jika ingin mendapatkan informasi yang paling akurat tentang status gaji pensiun, kebijakan terbaru, atau jadwal pembayaran, selalu gunakan sumber resmi. Hubungi hotline Taspen di 1100 19, kunjungi situs resmi PT Taspen atau ikuti akun media sosial resmi instansi terkait. Tips kedua, bedakan harapan dari kepastian. Sangat manusiawi untuk berharap adanya kenaikan gaji pensiun atau adanya rapel yang cair. Namun harapan harus dibedakan dari kepastian. Sampai ada pengumuman resmi, sikap terbaik adalah menunggu dengan tenang sambil memastikan semua kewajiban administratif terpenuhi. Tips ketiga, jangan mudah meneruskan informasi. Setiap kali menerima informasi tentang kenaikan atau rapel di grup WhatsApp, tahan dulu sebelum meneruskannya. Tanyakan, apakah ada dasar hukum yang jelas? Apakah ini dari sumber resmi? Jika tidak bisa dijawab, jangan teruskan. Tips keempat, libatkan keluarga. Minta bantuan anak atau cucu untuk membantu mengakses informasi dari sumber resmi, membantu proses autentikasi,
dan membantu memeriksa status pembayaran secara berkala. Tips kelima, simpan semua dokumen pensiun dengan rapi. SK pensiun, kartu taspen, buku rekening, dan dokumen penting lainnya harus tersimpan dengan baik dan mudah ditemukan kapanpun dibutuhkan. Bapak dan Ibu pensiunan yang sangat kami hormati dan kami cintai, itulah update terkini pertanggal 12 Maret 2026 mengenai kondisi gaji pensiun ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Kesimpulan utamanya sangat jelas, pembayaran tetap berjalan berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024, belum ada regulasi baru yang diumumkan, dan hal terpenting yang bisa dilakukan sekarang adalah memastikan autentikasi tepat waktu dan administrasi lengkap. Semoga informasi ini memberikan ketenangan dan kejelasan bagi Bapak dan Ibu semua. Semoga ke depan ada kabar baik dari pemerintah untuk para pensiunan, dan semoga seluruh Bapak dan Ibu pensiunan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Tekan like, subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, dan share video ini kepada sesama pensiunan agar mereka juga mendapatkan informasi yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.